Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana anak-anak kabarnya hari ini? Apakah sehat? Sehat, Ibu. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan yang lagi sakit atau keluarganya yang lagi sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Di masa pandemi kali ini kita harus jaga kesehatan kita benar-benar ya anak-anak. Oke, anak-anak udah pada semangat belum nih untuk kegiatan belajar hari ini? Udah, Bu. Udah, Bu. Kalau misalnya sudah, coba Ibu cek. Mana dia siapmu? Ini dia siap. Mana? Ini. Mana? Ini. Nah, mana? Ini. Kalau udah siap, ayo kita tepuk semangat. Haha, Haha. haha, haha. Oke, udah pada siap, udah pada semangat. Kita sekarang akan memasuki kegiatan pembelajaran. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mulai dulu dengan yang baik-baik nih, dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Boleh Ulfa dipimpin teman-temannya untuk pembacaan doa? Oke, teman-teman, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, amin, alhamdulillah. Makasih Ulfa. Oke, anak-anak, Ibu udah kirim link GFrom-nya di grup WhatsApp ya anak-anak untuk absensi kehadiran hari ini. Jadi Ibu kasih waktu kalian 3 menit untuk mengisi link GFrom absensi dari sekarang. Silakan mengisi. Oke, udah pada selesai ngisi link GFrom-nya? Udah, Bu. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak yang duduknya belum sigap, disigapkan dulu nih, tegakkan dulu duduknya. Kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Oke, tadi baca doa udah, tepuk semangat udah, nyanyi lagu nasional juga udah. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu mau nanya dong sama anak-anak sekalian. Ada yang masih inget nggak nih kemarin kita belajar apa sih? Ada yang mau kasih tahu Ibu? Kemarin kita belajar apa? Kemarin kita belajar tentang perubahan ekosistem, Bu. Oke, kemarin kita belajar tentang perubahan ekosistem ya. Benar, Evi. Makasih atas jawabannya. Nah, anak-anak, hari ini kita masih berkaitan tentang ekosistem. Tapi kita akan lebih fokus dengan materi rantai makanan. Nah, hari ini Ibu akan share dulu nih tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke anak-anak, sekarang kita bahas dulu nih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan pada buku tematik, peserta didik mampu menentukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Lalu yang kedua, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan pada buku tematik, peserta didik mampu mengembangkan pokok pikiran yang telah dibuat menjadi kalimat utama dengan tepat. Lalu yang ketiga, setelah menyimak materi pembelajaran melalui PowerPoint, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen penyusun rantai makanan dengan tepat. Lalu yang keempat, setelah menyimak materi pembelajaran melalui PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan dengan tepat. Lalu yang terakhir, setelah menyimak gambar dan video pembelajaran melalui slide PowerPoint, peserta didik mampu membuat gambar rantai makanan pada sebuah ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan benar. Oke, sampai sini sudah mengerti ya anak-anak? Oke, kita langsung masuk ke materi rantai makanan. Nah, Ibu punya lagu nih, lagu terkait rantai makanan. Ibu izin share screen ya. Sekarang kita nyanyi bareng-bareng yuk.
Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Oke, keren-keren banget anak-anak Ibu. Pada semangat ya tadi nyanyinya. Nah, Ibu mau nanya nih, tadi di lagunya itu ngebahas apa aja sih? Ada yang mau ngasih tahu Ibu nggak terkait lagu tadi? Saya Ibu, di lagu tadi ngebahas komponen rantai makanan Ibu. Ada produsen, konsumen, sama pengurai. Oke, bener ya yang dikatakan Ina. Makasih atas jawabannya Ina. Terus ada lagi nggak yang mau ngasih tahu Ibu selain yang disebutkan oleh Ina, lagunya ngebahas apa aja sih? Saya Bu, Iya, tadi di lagunya juga ngebahas kalau rantai makanan itu merupakan proses makan dan dimakan. Oke, tadi benar ya anak-anak yang disampaikan oleh Ina dan Nurai bahwa komponen rantai makanan itu ada produsen, ada konsumen, terus ada pengurai. Terus juga yang dikatakan oleh Nurai bahwa rantai makanan itu proses makan dan dimakan. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu ada PowerPoint terkait rantai makanan ini. Sebelumnya, kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan ini masuk ke pembelajaran 1, subtema 2, tentang ekosistem di tema 5. Oke, anak-anak? Oke, pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Jadi ingat nih anak-anak, ada urutan-urutan tertentu dalam rantai makanan. Bukan hanya makan-memakan saja, tetapi ternyata ada tingkatan atau urutan-urutan di dalam rantai makanan. Nah, kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, proses rantai makanan ini dibagi menjadi 3 urutan atau 3 tingkatan. Yang pertama itu ada produsen, lalu yang kedua ada konsumen, lalu yang ketiga ada pengurai. Nah, sekarang kita bahas dulu nih yang produsen. Oke? Oke anak-anak, yang pertama ada produsen. Kita pasti nggak asing lagi kan dengan kata produsen karena kita udah sering mendengarnya di kegiatan pembelajaran ekonomi atau kegiatan pembelajaran IPS gitu ya. Bahwa yang kita ketahui bahwa produsen adalah pembuat barang. Tapi dalam tingkatan rantai makanan, produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Gitu ya. Jadi produsen itu tidak memakan hewan lain, tetapi bahkan di sebaliknya. Dia membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Atau tumbuhan-tumbuhan itu merupakan sebuah produsen atau suatu produsen di dalam rantai makanan. Contohnya kayak rumput, terus kayak sawi, terus kayak apa lagi? Kayak kol, kayak pohon-pohon, itu merupakan suatu produsen dalam rantai makanannya. Oke, terkait produsen kita udah paham ya anak-anak. Kita next ke konsumen yang tadi udah kita sebut nih di awal. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke konsumen. Konsumen ternyata dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada konsumen primer. Konsumen primer atau konsumen tingkat 1 merupakan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Jadi diingat-ingat nih anak-anak bahwa konsumen primer atau konsumen tingkat 1 itu adalah konsumen atau hewan pemakan tumbuhan atau pemakan produsen. Nah, contoh-contoh hewan pemakan tumbuhan itu apa aja sih anak-anak? Kayak jangkrik, terus kayak belalang, terus kayak sapi, kelinci, kerbau, dan lain-lain ya terkait hewan-hewan pemakan tumbuhan. Nah, lalu yang kedua, ada konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Nah, konsumen sekunder ini adalah organisme yang sumber makanannya dari tingkat trofik sebelumnya. Atau tingkat trofik 1 ya gitu ya, konsumen primer ya makanannya itu. Nah, jadi tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan karnivora yang masih bisa dimangsa oleh hewan lainnya. Jadi meskipun dia memakan hewan si konsumen primer, tapi dia juga bisa dimakan oleh hewan di tingkatan yang lebih tinggi, yaitu konsumen tersier. Nanti akan kita bahas. Nah, contoh dari konsumen sekunder ini adalah kayak ayam. Ayam kan suka makan ulat tuh, atau suka makan cacing. Sedangkan si ulat ini makan daun atau tumbuhan. Nah, itu bisa ya dimasukkan ke konsumen sekunder. Terus selain itu, kayak burung-burung kecil gitu ya, seperti burung gereja, terus kalau misalnya di dalam air, itu ada ikan yang berukuran sedang, seperti ikan salmon, ikan kerapu,
Itu ya anak-anak terkait konsumen sekunder. Next, kita akan membahas tentang konsumen tersier. Nah, konsumen tersier ini merupakan pemakan konsumen kedua dan disebut dengan konsumen puncak. Biasanya, konsumen puncak merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Jadi, si hewan ini tuh benar-benar yang paling disegani atau yang paling buas di antara hewan-hewan lainnya di dalam suatu ekosistem tentunya ya. Contohnya kayak singa, kayak buaya, kayak harimau, terus kayak burung elang, itu merupakan hewan-hewan yang tidak dimangsa oleh hewan lainnya karena memang dialah si konsumen puncak atau konsumen paling tinggi di dalam rantai makanan. Oke, sampai sini sudah paham ya anak-anak? Next, kita akan masuk ke pengurai ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengurai atau nama lain itu decomposer. Nah, pengurai atau decomposer ini adalah organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. Nah, seperti yang kita ketahui nih anak-anak, bahwa semua makhluk hidup itu pasti akan mati atau pasti akan menemukan ajalnya. Begitu pula dengan makhluk hidup yang berada di konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier gitu. Meskipun tidak ada yang berani memangsanya, ketika dia sudah menemukan ajalnya, pasti dia akan tiada atau akan mati. Nah, ketika makhluk hidup itu mati, disinilah si pengurai atau dekomposer menjalankan pekerjaannya. Jadi dia menguraikan sisa-sisa bahan organik di dalam makhluk hidup hingga terurai, hingga tiada gitu ya. Maka tidak heran gitu kalau misalnya kita melihat bangkai hewan, kok lama-kelamaan itu tiada gitu, padahal kan masih utuh sebenarnya kan, masih utuh, masih ada gitu, tapi kok lama-kelamaan tuh tiada gitu. Nah, itulah hasil pekerjaan dari pengurai atau decomposer. Nah, contoh dari pengurai atau decomposer itu kayak jamur, terus kayak bakteri, kayak plankton, oke, itu terkait pengurai. Nah, anak-anak, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak nih? Tidak, Bu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan 1. Kalian bisa dibuka dulu buku tema kalian halaman 55 sampai 56. Nah, di situ ada cerita non-fiksi tentang rantai makanan. Nah, tugas kalian yaitu cari pokok pikiran dari setiap paragraf dan kalian ubah menjadi kalimat utama. Sampai sini mengerti? Mengerti, Bu. Oke, Ibu kasih waktu kalian selama 30 menit untuk mengerjakan dan dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, gimana udah pada selesai ngerjainnya? Tadi Ibu juga udah cek nih di Google Classroom, alhamdulillah udah pada ngumpulin semua. Kalau gitu kita next lanjut ke materi kita selanjutnya, yaitu tentang contoh rantai makanan. Oke anak-anak, di sini ada video rantai makanan di sungai. Nah, terlihat bahwa ada rumput yang sedang asik dimakan oleh si belalang. Tapi sayangnya, si belalang tidak sadar bahwa ada kodok yang sedang mengintainya. Nah, si kodok akhirnya mendekat dan terus mendekati si belalang hingga akhirnya, belalang akhirnya dimakan oleh si kodok. Karena si kodok merasa sudah kenyang, akhirnya dia memutuskan untuk berenang dan naik ke daratan. Namun si kodok tidak sadar bahwa ada ular yang diam-diam mengintai dan akhirnya si kodok disantap oleh ular hingga habis. Lagi-lagi karena merasa kenyang, ular tidak sadar bahwa ada elang di atasnya yang sedang mengintainya. Dan akhirnya, ular pun menjadi santapan si elang yang dibawa ke sarangnya. Malam pun tiba, tapi si elang merasa dirinya tuh tidak fit, tidak sehat. Dan akhirnya elang pun mati. Dan di saat inilah pengurai bekerja. Hingga jasadnya menjadi tiada karena telah diurai oleh decomposer atau si pengurai. Nah, anak-anak, tadi merupakan contoh rantai makanan yang ada di sungai. Tadi kita bisa lihat ya bahwa yang menjadi produsen dalam rantai makanan tersebut adalah rumput. Lalu rumput dimakan oleh konsumen primer yaitu si belalang. Belalang dimakan oleh si kodok. Nah, lalu si kodok dimakan oleh ular dan terakhir si ular dimakan oleh burung elang. Nah, kemudian burung elang mati dan diurai oleh jamur atau oleh pengurai atau decomposer. Oke,
Sebelumnya, kita kan pernah belajar ya tentang macam-macam ekosistem di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, sekarang Ibu ingin mengingatkan kembali nih bahwa ada macam-macam ekosistem sawah, terus ada ekosistem kebun, ekosistem laut, dan juga ekosistem danau. Berkaitan dengan keempat ekosistem ini, Ibu ada tugas untuk kalian, yaitu menggambar rantai makanan di ekosistem. Jadi kalian pilih salah satu ekosistem yang ada di PowerPoint ini. Jadi kalian boleh pilih ekosistem sawah, ekosistem kebun, ekosistem laut, atau ekosistem danau. Kalian gambar proses rantai makanannya. Jadi ada hewan apa aja, terus kalian mau pilih tumbuhan apa aja sebagai produsennya. Jadi kalian gambar semenarik dan sekreatif kalian. Dan jangan lupa kalian berikan penjelasan. Mana sih yang menjadi produsennya, mana sih yang menjadi konsumen primer, sekunder, dan tersiernya hingga pengurainya. Sampai situ ada yang ingin ditanyakan dahulu nggak nih anak-anak? Bu, saya mau nanya, Bu. Oke, mau nanya apa tuh Ulfa? Jadi di ekosistem itu kan ada yang namanya konsumen tadi ya Bu, konsumen sekunder sama konsumen tersier. Nah, dua-duanya itu sama-sama karnivora Bu. Itu yang membedakan apa ya Bu antara konsumen sekunder dan tersier? Terima Oke, kasih Bu. iya sama-sama Ulfa. Oke, bagus banget pertanyaan dari Ulfa ya. Ya, jadi gini anak-anak. Tadi kan Ibu sudah jelaskan ya tentang konsumen sekunder dan konsumen tersier. Emang rada bingung gitu karena sama-sama karnivora. Tapi yang perlu kita ingat bahwa konsumen sekunder itu adalah hewan karnivora yang masih bisa dimangsa oleh hewan lainnya. Bahasa lainnya, hewan ini tidak terlalu buas karena contohnya itu kayak katak, terus kayak ayam, terus burung-burung kecil kayak burung nuri, burung beo gitu ya. Terus juga kalau misalnya di lautan kayak ikan-ikan sedang, itu ikan salmon, ikan kerapu. Terus kalau misalnya konsumen tersier ini adalah hewan karnivora yang tidak dimangsa oleh hewan lainnya. Atau dalam arti lain, hewan konsumen tersier ini merupakan hewan-hewan yang benar-benar buas gitu ya. Raja dari segala raja gitu. Jadi nggak ada yang berani untuk memangsa si hewan tersier ini. Nah contohnya itu kayak burung elang, terus macan, harimau, buaya. Kalau misalnya di lautan ada ikan hiu, ikan paus. Jadi gitu ya anak-anak, terkait perbedaan antara konsumen sekunder dan konsumen tersier. Gimana sampai sini sudah paham? Paham Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Ulfa. Oke anak-anak, sekarang untuk latihan gambar rantai makanan ini, Ibu kasih waktu kalian selama 1 jam. Dimulai dari sekarang ya anak-anak. Silahkan mengerjakan. Oke anak-anak, udah pada selesai ya mengerjakan latihannya? Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk bermain ular tangga. Sebelumnya udah pada pernah main ular tangga belum nih? Sudah Bu. Bu. Sudah. Oke, berarti udah pada tahu ya aturannya. Ibu mau share screen dulu nih. Oke, di sini udah ada 4 pion ya anak-anak. Yang pertama ini ada pion Evi. Evi pionnya itu yang berambut pink. Terus Inani pionnya itu yang berambut kuning. Terus Nurai itu yang berambut biru. Terus Ulfa pion yang berambut coklat. Nah keempat pion ini terletak di kolom start. Jadi startnya ini ada di nomor 1. Cara kalian untuk menjalankan pionnya yaitu dengan menjawab pertanyaan. Nah di sini tuh nggak ada dadu anak-anak. Jadi Ibu Ganti menggunakan kartu pertanyaan. Nah ini adalah kartu pertanyaannya. Kartu pertanyaan yang akan kalian gunakan untuk menggerakkan si pion. Oke, kita langsung aja nih ke Evi. Sesuai abjad. Evi mau kartu yang bergambar apa nih Evi? Yang singa, Bu. Singa yang mana nih Evi? Yang di sebelah, iya itu, Bu. Oke, kita buka ya Evi. Oke, Evi mendapatkan angka nomor 6. Nah, pertanyaannya Evi, siap-siap ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 2 contoh konsumen Premier. Apa nih Evi? Kalau misalnya Evi bisa menjalankan pion Evi ke 6, ke kolom 6 nih. Kolom 6 berarti itu ya. Apa Evi kira-kira jawabannya? 2 contoh dari konsumen Premier. Contoh hewan konsumen primer itu ada belalang sama ulat. Ada apa? Belalang sama? Ulat. Oke, benar ya anak-anak. Untuk Evi. Evi tadi mendapatkan angka 6, berarti Evi akan maju 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Evi, selamat ya. Terus kita lanjut nih ke Inani. Inani mau gambar apa nih Inani? Hewan apa? Kelinci, Ibu. Hewan kelinci. Sebentar, Ibu cari dulu kelinci yang mana ya? Ini ya Inani? Ya, Ibu. Oke. Oke, 2 nih Inani. Jumlah poinnya. Siap-siap ya untuk pertanyaannya. Oke, pertanyaannya itu, sebutkan 2 contoh hewan konsumen sekunder. Coba, 2 contoh hewan konsumen sekunder itu apa aja ya Inani? Ayam sama burung nuri, Ibu.
Oke, ayam sama burung ya. Benar Inani. Tadi Inani poinnya 2 ya. Berarti Inani maju 2 langkah. Oke, 1, 2. Oke, Inani berada di kolom 3. Sekarang lanjut nih ke Nurai. Nurai mau gambar apa nih? Pilih gambar apa? Mau jerapah, Bu? Mau jerapah? Cari dulu gambar jerapah. Ini bukan? Iya, Bu, betul. Oke, coba kita buka. Wah, sama nih Nurai sama Inani, poinnya berjumlah 2. Oke, siap-siap ya untuk mendengar pertanyaannya. Nah, pertanyaannya yaitu, sebutkan 2 contoh hewan konsumen tersier. Apa nih Nurai kira-kira 2 contohnya? Ada burung elang sama hiu, Bu. Oke, burung elang sama apa tadi? Hiu. Oke, benar Nurai. Berarti Nurai tadi maju 2 langkah. Oke, sama kayak Inani tadi ya. 1, 2. Berarti Inani sama Nurai berada di kolom yang sama nih. Terakhir ada Ulfa nih. Ulfa mau pilih gambar yang mana? Gambar beruang, Bu. Itu yang di bawahnya udang. Lobster. Oke, ini beruang putih ya? Iya. Oke, coba kita buka. Wah, nama nih Ulfa. Siap-siap ya untuk pertanyaannya. Coba sebutkan contoh dari pengurai. Pengurai itu contohnya apa sih? Ulfa tahu? Jamur, Bu. Oke, benar ya Ulfa. Pengurai itu contohnya jamur sama bakteri. Nah, Ulfa bisa maju 6 langkah. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, Ulfa berada di kolom yang sama dengan Evi. Oke, keren-keren banget anak-anak ibu udah berada di kolom ini semua. Oke anak-anak, gimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Seru. Oke, alhamdulillah. Gimana tadi gamesnya? Seru nggak? Seru, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, anak-anak, karena tadi kita udah belajar dengan menggunakan video pembelajaran, terus tadi kita juga menyimak dengan PowerPoint yang tadi Ibu bawakan, terus akhirnya kita bermain ular tangga bareng-bareng. Sekarang kita berada di penghujung pembelajaran. Tapi sebelumnya, ada yang mau bantu Ibu nggak menjelaskan kesimpulan pembelajaran yang kalian pelajari pada hari ini? Saya, Bu. Oke, Nurai. Apa nih kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembelajaran hari ini? Rantai makanan merupakan proses makan-memakan dengan tingkatannya itu ada dari produsen, terus ada konsumen, dan juga pengurai atau dekomposer. Oke, bener banget ya yang dikatakan oleh Nurai. 100 buat Nurai. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan nggak terkait materi pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Oke, kalau nggak ada, Ibu udah kirim ya link kuisis tentang evaluasi pada pembelajaran hari ini. Kalian bisa mengerjakannya di luar kegiatan Zoom hari ini. Oke. Ibu mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian karena sudah semangat, sudah sangat membuat Ibu happy, kalian happy dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Pokoknya kalian benar-benar super duper keren banget udah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Oke, sebelum pulang atau sebelum kita selesai, alangkah lebih baiknya kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Evi. Boleh nih Evi dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Baik, Ibu sama teman-teman, sebelum kita menyelesaikan kelas hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih Evi. Oke, makasih Evi. Oke, anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas apresiasi kalian, semangat kalian pada kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga next kegiatan pembelajarannya lebih semangat ya, lebih aktif. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa.